Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Berjumpa lagi dengan saya Pak Slamet Riyadi dalam program Pagi Menyapa. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ataupun membawakan renungan yang berjudul Hidup Ini Milik Tuhan. Dan sebelum saya lanjutkan dalam program Pagi Menyapa ini, perkenankan saya menyapa dan juga mengajak Bapak Ibu semuanya selalu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini, pada kesempatan ini, pada detik ini, Bapak Ibu semuanya, termasuk kami yang ada di sini, masih dalam keadaan sehat, diberikan sehat, itu semuanya hanya karena berkat Tuhan. Untuk itu saya lagi mari kita mengucap syukur atas penyertaannya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam program Pagi Menyapa, tema yang akan saya sampaikan atau kami renungkan bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya adalah, sekali lagi kami ulangi, bahwa hidup ini milik Tuhan. Ada dua ayat yang mendasari untuk share pada pagi ini. Yang pertama adalah dari Roma 14 ayat 8 yang menyatakan ataupun mengatakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Luar biasa, ini ayat ini satu ayat tapi maknanya sangat luar biasa, sangat dalam sekali. Dan satu ayat lagi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk menguatkan di dalam renungan pada pagi ini adalah terambil dari Yakobus 4 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Bapak Ibu yang saya hormati, Pagi Menyapa, sangat luar biasa sekali bahwa dua ayat ini sangat mendasari di dalam tema pada pagi ini. Karena dua ayat ini menggambarkan bagaimana menceritakan ataupun kita renungkan bahwa manusia dari lahir, dari proses perkembangannya, dari nanti mungkin dipanggil Tuhan, kita tidak akan tahu. Maka di Roma tadi dan juga Yakobus menyatakan bahwa semuanya ini akan dilalui, yang mana kita tidak akan tahu apa yang terjadi kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terkasih dalam kasih Kristus, kalau kita merenungkan di dalam Roma 8 tadi, 14 ayat 8 yang mengatakan ataupun dijelaskan bahwa kita hidup, kita mati adalah milik Tuhan. Sehingga semuanya ini diperproses, baik dari awal kita kelahiran sampai proses ada kematian, itu kita tidak akan tahu. Yang lain yang kami sampaikan bahwa di dalam kehidupan ini ada beberapa contoh yang sebenarnya kita tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Jadi kalau seseorang membuat rencana, seseorang membuat planning itu bisa. Tapi endingnya, apakah planning itu, rencana itu akan bisa terlalu dengan baik, apakah rencana atau planning itu akan berhasil dengan baik, kita tidak akan tahu. Hanya Tuhanlah yang tahu. Karena di Roma ayat 14
Roma 14 ayat 8 bahwa hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ada beberapa contoh Bapak Ibu yang saya hormati di program Pagi Menyapa dimanapun Bapak Ibu berada. Kematian seseorang kita tidak akan tahu. Ada yang meninggal olahraga, meninggal ada. Ya kita nggak tahu. Ada yang mungkin baru duduk-duduk gitu, langsung dipanggil Tuhan. Kita pun juga nggak tahu. Ada yang sambil sedang tiduran, langsung dipanggil Tuhan. Kita pun juga tidak akan tahu. Makanya tadi di Roma 14 ayat 8 dikatakan yang kita ulangi lagi bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati adalah milik Tuhan. Ini yang kita renungkan, yang kita pikirkan, yang harus kita resapi, bahwa apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi kemudian hari, kita tidak akan tahu. Saudara yang terkasih, kita sebagai umat Kristen, kita mencoba untuk bisa berpelayanan dengan baik. Tetapi saya akan menyampaikan ada 4 tipe perspektif atau 4 tipe jemaat yang menurut saya ada 4 tipe. Yang pertama adalah jemaat yang pasif. Yang kedua adalah jemaat yang reaktif. Yang ketiga jemaat yang aktif. Dan yang keempat adalah jemaat yang proaktif. Nah, inilah tipe-tipe jemaat ini. Tipe-tipe jemaat yang di dalam kita ada 4. Jemaat yang pasif, ya kita yang penting bekerja, selesai, pulang. Jemaat yang reaktif, ya jemaat yang ada inisiasi, ikut keterlibatan, ya sekedar terlibat di dalam pelayanan. Itu jemaat-jemaat yang reaktif. Ada yang ketiga tadi saya sampaikan adalah jemaat yang aktif. Jemaat yang aktif itu ya jemaat yang bisa berpartisipasi, keikutsertaannya, dan dalam pelayanan Tuhan. Dan yang keempat adalah jemaat yang proaktif. Jemaat yang proaktif ini adalah jemaat yang selalu bisa mengkontribusi di dalam pelayanan Tuhan dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga kalau kita kembali kepada Roma 14 ayat 8 bahwa hidup dan mati kita adalah milik Tuhan, maka kita mencoba untuk berperan sebagai jemaat yang proaktif. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang saya sampaikan lagi adalah bahwa keterlibatan ini tidak harus sama. Misalkan aja keterlibatan di tim khotbah misal, tidak harus seperti itu, tetapi bisa berpelayanan, bisa berkontribusi sesuai dengan talentanya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan keterlibatannya masing-masing, sehingga yang diharapkan kita bisa menjadi jemaat yang proaktif. Saudara-saudara yang terkasih, mendasari dari Roma 14 ayat 8 tadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan, dan juga Yakobus 4 ayat 14 bahwa kita tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Maka kami mengajak Bapak Ibu semuanya, mumpung masih kita diberi waktu, mumpung masih kita diberi kesehatan, mumpung masih kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, dengan berbagai kesibukan Bapak Ibu semuanya, mari sisihkanlah waktu untuk Tuhan dan dengan berbagai pelayanan yang dimiliki. Saya sampaikan tadi bahwa tentunya berpelayanan, berkontribusi kepada Tuhan itu tidak harus sama dengan teman-teman yang lain, tetapi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kecakapan masing-masing untuk berpelayanan kepada Tuhan. Ingat 2 ayat yang sangat mendasari ini, bahwa Roma 14 ayat 8
bahwa hidup atau mati kita adalah milik Tuhan, dan juga Yakobus 4 ayat 14 bahwa kita tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Untuk itu sekali lagi, masih kita diberikan kesehatan, kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Mari kita sisihkan waktu untuk Tuhan, untuk berpelayanan. Semoga renungan yang singkat ini bisa membuahkan ataupun bisa mengingatkan kita kembali sebagai jemaat Kristen yang baik. Mari kita berpelayanan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga semuanya ini bisa terlayani, dan semoga bisa menjadikan inspirasi, semoga bisa mengingatkan kita kembali. Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan adalah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan membimbing dan menyertai kami. Kami semuanya boleh mendengarkan firman-Mu yang singkat ini. Semoga dengan firman-Mu yang singkat ini, dengan 2 ayat baik dari Roma dan Yakobus ini, bisa membuahkan, bisa menghasilkan, dan bisa menguatkan kami sebagai jemaat Kristen dimanapun berada. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada. Bila Tuhan berkati, Tuhan bimbing, dan Tuhan sertai, berikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Kami pun juga berdoa kepada saudara-saudaraku yang mungkin saat ini kurang sehat. Kami berdoa kepada Tuhan bimbing dan Tuhan sertai, Tuhan jamah satu persatu sehingga pulihkan kesehatannya dan bisa nantinya juga bisa sehat kembali, bisa berpelayanan untuk Tuhan. Semuanya kami serahkan ya Tuhan. Kami berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.